Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan podcast Drama Nikah. Hari ini saya mau cerita tentang rencana pernikahan seseorang. Ini adalah nama samaran, sebut saja namanya Senja dan Dwi. Sebelum saya ke ceritanya, buat teman-teman yang baru dengerin podcast ini, jangan lupa ikutin podcastnya di Spotify. Kemudian subscribe juga YouTube-nya, namanya Drama Nikah. Teman-teman bisa komen-komen lah di video yang diupload. Kemudian follow juga Instagramnya @dramanikah. Teman-teman bisa kirim-kirim via DM kalau punya cerita pernikahan, suka maupun duka. Yang belum nikah bisa juga sharing pengalaman kalian yang rencana mau nikah. Oke, langsung aja ke cerita hari ini. Judulnya Sajak dan Senja. Senja adalah perempuan biasa aja yang bekerja sebagai guru PAUD di sebuah desa, yang mana desa itu jauh dari perkotaan. Senja ini dibesarkan di keluarga yang sederhana. Ayah seorang petani, kemudian ibunya merupakan ibu rumah tangga. Sebenarnya Senja sudah melewati batas usia yang cukup untuk menikah, karena sudah banyak pemuda yang melamar Senja, dari mulai orang terpandang maupun orang yang biasa aja. Banyak pria tertarik kepada Senja, mungkin karena tidak kecantikannya saja, tetapi dikarenakan Senja ini ramah dan juga sopan. Suatu hari, Senja sedang mengantarkan makan siang untuk bapak ke sawah. Saat di sawah, Senja tidak sengaja menyinggol motor seorang pria. Sepertinya pria itu sedang buang air kecil lah di dekat daerah situ. Motor itu jatuh ya. Kemudian karena motor itu berat, Senja tidak bisa mendirikan motor itu kembali. Hingga tiba-tiba yang punya motor itu keluar dan datang. Senja cukup takut karena yang punya motor itu tubuhnya besar, berkulit hitam, dan tatapannya tajam. Dia berkata, "Adik nggak apa-apa?" Senja terdiam. Yang tadinya Senja takut, dia kemudian memberanikan diri untuk melihat pria tersebut. Kemudian dengan ramah, Senja mulai mengobrol dengan pria tersebut. Setelah mengobrol, mereka akhirnya bertukar nomor ponsel. Pria tersebut namanya Dwi. Mereka berkenalan sekitar 2 bulan, dan setelah 2 bulan, pria tersebut datang datang ke rumah Senja bermaksud untuk melamar. Ayah Senja pun tahu pasti kedatangan dan maksud pria tersebut ke rumahnya, yaitu untuk melamar Senja. Namun, keluarga Senja cukup terkejut karena ternyata pria tersebut adalah duda yang sudah beranak 2. Yang pertama anaknya sudah SMP, kemudian yang kecil sekolah dasar. Dan ayah Senja cukup terkejut karena ternyata Senja tanpa ragu menerima pinangan tersebut. Setelah perbincangan tersebut dan Dwi sudah pergi dari rumah Senja, kemudian ayahnya berkata, "Dok, dia itu kan sudah duda, punya anak 2 lagi. Wajah ayumu itu
cocoknya sama pria yang lajang. Banyak loh yang menyukaimu dan melamarmu. Kok kamu malah pilih dia sih? Ayah, maafkan Senja. Mungkin pilihan Senja salah. Namun, Senja percaya dia jodoh terbaik Senja. Loh, Dok, apa kamu ini sudah hamil duluan? Senja belum hamil, Pak. Senja memilih dia bukan tanpa sebab. Aku tahu ayah itu hidup terlalu berat untuk kedepannya. Jadi mohon izinkan Senja untuk hidup lebih mandiri, tidak menjadi beban ayah. Dan Senja kelak akan menjadi ibu yang baik untuk anak-anak Mas Dwi. Senja rela melakukan apapun untuk mereka, jadi mohon restuilah Senja. Maaf, ayah nggak bisa merestui kamu, Senja. Beberapa hari setelahnya, ayah Senja menemui Dwi dan mengatakan bahwa Senja tidak bisa menjalin hubungan kembali dengan dia. Jadi, ayah Senja memohon ke Dwi agar tidak tersinggung atas keputusannya. Karena seseorang ayah hanya menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Semenjak saat itu, Senja mulai hilang semangat, bahkan Senja sering sakit-sakitan. Kesedihannya sangat mendalam. Dan semenjak itu, Dwi juga benar-benar hilang, tidak pernah menghubungi Senja. Jadi Senja mulai putus asa, dia mulai menulis kisahnya saja demi saja. Jika memang jalan cintanya seperti ini, Senja ikhlas menerimanya. Dan ayah Senja pun sebenarnya ikut prihatin. Terkadang hati dan ego lebih kuat ego. Karena melihat Senja sering sakit-sakitan, maka ayahnya mencari Dwi. Namun, ayahnya tidak bisa menemukan Dwi. Sudah dicoba berkali-kali, nihil hasilnya. Ketika ayahnya Senja putus asa, dia sedang mencari-cari Dwi. Dia berhenti di sebuah kantor pemadam kebakaran. Ketika dia berhenti dan istirahat, tiba-tiba dia melihat pria berseragam orange. Dan dia mengenali pria itu. Pria itu ternyata Dwi. Dia adalah Dwi yang sudah lama dicarinya. Dwi sadar dengan orang yang melihatnya, maka dia menghampiri ayah Senja dan salaman dan mencium tangannya. Ayah Senja pun memeluk Dwi dan menceritakan semuanya. Tangisan ayahnya pecah ketika dia memohon Dwi untuk menikahi anaknya. Sepulang ayahnya bertemu Dwi, sebenarnya Senja ini belum tahu apa-apa kejadian ayahnya ketika ayahnya pergi. Kemudian ayahnya Dwi menyulap rumahnya menjadi rumah yang megah untuk acara pernikahan. Ayahnya bilang ke Senja kalau dia telah menjodohkannya dengan tetangga desa. Namun, Senja hanya bisa pasrah. Dengan wajah ayu diliputi kesedihan yang mendalam, dan tertunduk tiba-tiba dia mendengarkan lantunan suara merdu dari pria yang sedang mengucapkan ijab kabul. Tadinya Senja menunduk, kemudian dia
menatap ke arah suara itu. Di situ dia melihat dipasangkan cincin di jari manisnya, dan Senja mencium tangannya. Dan dia melihat ternyata pria itu adalah Dwi, kekasih hatinya. Akhirnya Senja memeluk Dwi dengan perasaan haru. Hari ini adalah hari yang bahagia, di mana Senja menjadi seorang istri sekaligus seorang ibu dari kedua putranya. Ayahnya adalah segalanya, kesedihan yang diberikan adalah bukti rasa cinta seorang ayah, dan kebahagiaan yang diberikannya adalah bukti rasa kasih sayang dan belas kasih seorang ayah. Kurang lebih ceritanya seperti itu. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil buat teman-teman pendengar drama nikah. Terima kasih.